Kalau sudah terjadi banjir, akhirnya pemerintah banyak orang sakit, kena penyakit, ya. Di situ uangnya pemerintah keluar, anak-anak yang rencananya dibuat untuk membangun, dibantukan sekolah kita, membangun ruangan laboratorium perpustakaan nggak jadi, dibantukan ke rumah sakit. Seperti itu, anak-anak kadang-kadang perlu itu penyampaian yang lebih detail, ya. Itu perlakuan ke anak. Lain dengan kita, Ibu Bapak, ya. Supaya bisa dipahami oleh anak. Itu Pak Sirot teknisnya untuk penyampaian apa yang jenengan tanyakan. Itu saya kembalikan lagi kepada guru-guru yang bersangkutan yang tahu karakteristik peserta didiknya, ya. Berdasarkan apa ya, asesmen diagnosis, ya. Silakan disampaikan seperti itu antisipasinya. Yang jelas Anda semua sudah punya dasar hukum. Dasar hukum melakukan penerapan itu melalui kurikulum merdeka. Memang kurikulum merdeka seperti yang disampaikan Pak Deki tadi memang lebih fokus terhadap proses untuk menciptakan perilaku profil pelajar Pancasila. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi bicara nilai, bicara apa itu nomor 2, ya. Yang jelas perilaku yang berkeadaban. Nah, kalau sudah beradab bagaimana, ya? Indonesia akan menjadi terkaya di dunia, Ibu Bapak. Dari segi geografi, sumber daya alamnya, letak indahnya. Saya pernah ke Singapura, katanya guide Singapura, kalau saya disuruh milih-milih hidup di Malaysia. Jika dia habis itu, terus dari Singapura ke Malaysia, dari Malaysia guide Malaysia bicara, dikasih tahu kan tempat-tempat Malaysia paling enak. Kalau saya suruh milih hidup di Indonesia. Terus kalau saya simpulkan memang betul-betul Indonesia memang betul-betul is the best memang. Jangankan di Surabaya, di Madura aja is the best enak, ya. Apalagi di Surabaya atau di Kota Batu atau di Bali, memang enak Indonesia itu. Mari kita sebagai pendidik, Ibu Bapak, kita wujudkan perilaku yang berkeadaban ini untuk merawat Indonesia supaya menjadi negara yang beradab dan menjadi negara yang maju. Itu kira-kira Pak Sirot. Bisa Pak Sirot, ya? Kira-kira. Ya memang tidak semudah kita membalikkan tangan sambil proses. Guru itu memang perlu kesabaran dan ketelatenan, Ibu Bapak, ya. Jadi kita sambil proses menuju ke arah, ya. Kasih contoh-contoh yang kiranya mudah dipahami anak. Itu Pak Sirot, ya. Di anak-anak itu supaya tertanam, ya. Jadi tidak dianggap itu suatu beban, supaya anak itu sadar, oh saya tidak harus jadi pejabat negara, tidak harus jadi ini, saya bisa jadi ini supaya bisa memberi terbaik ke orang lain, bisa membantu orang lain. Kalau saya jadi pejabat kan tidak mungkin saya memberikan kesempatan bekerja untuk orang lain. Coba saya jadi entrepreneur, ya, jadi pengusaha atau jadi punya wira swasta lah, punya anak buah 5. Setidaknya teman saya SD saya ajak kerja, ada teman saya SMP, ya, itu sudah ditanamkan melalui kurikulum merdeka, 6 profil pelajar Pancasila, kepedulian, gotong royongan, gitu, ya. Tentunya saya sependapat Bapak Ibu dengan kurikulum ini. Ya. Karena kita utek-utek itu kita sudah pernah juara dan juara, Ibu Bapak, ya. Tapi ya tetap tidak ada perubahan di negara kita, ya. Ya. Yang pemimpin-pemimpin kita itu sebetulnya orang-orang terbaik di masa kuliahnya, Ibu Bapak. Ya. Ya. Mungkin dari aktivis, mungkin dari organisasi kemahasiswaan, berarti kan terdepan, paling gigih untuk memperjuangkan apa itu orang-orang yang tertindas. Tapi setelah jadi katanya Pak Sirot, ya tadi itu apalagi yang nggak terbaik gitu, ya Pak Sirot, gitu. Ya, ini kita itu pilihan semua, Ibu Bapak, ya. Tapi setelah bedanya dengan pemimpin ketika zaman proses kemerdekaan, nah ini berarti kan terkait dengan sistemnya yang ada, ya. Apakah dulu itu dengan otodidak merasa senasib, ya, mulai dari tokoh agama, mulai dari tokoh nasional, ya, agama apapun, duduk bersama, mewujud dari suku apapun, ras apapun. Kalau kita lihat itu, Bu, badan BUPKI itu loh, ya. Ya, PPKI dan BUPKI itu loh, ya. Itu kan saya lihat itu dari Sulawesi, dari
Jawa, dari duduk bersama mewujudkan kemerdekaan dan menciptakan Pancasila. Ya, tanpa harapan apapun ya. Mungkin karena senasib itu mungkin. Kan kita tidak mau terulang, kita baru gagal, baru keterpurukan terus kita berubah. Kalau bisa sebelum kita terpuruk, mari kita berubah Ibu Bapak. Itu tadi seperti semboyan dari kurikulum merdeka kepada guru-guru ya. Kita tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, pada teman, kepada anak didik kita. Sampai di sini Bu Bapak, mungkin ada pertanyaan. Saya apresiasi untuk kelompok 1 sangat komprehensif menyampaikan paparannya, hebat-hebat kelompok 1 ya, mudah-mudahan kelompok yang lain juga hebat ya. Saya apresiasi kelompok 1 ya, cukup jelas mulai dari historis ya, terus apa itu historisnya PKN ya, terus standar kompetensi, tuntutan pedagogis ya, terus penerjemahannya tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh kelompok 1. Saya terus terang sambil belajar mendengarkan tadi. Iya, saya sendiri baru modul ini kan ya. Kemarin saya kena mata kuliah PTK sama apa itu penelitian tindakan kelas dengan perspektif global. Saya belajar Ibu. Iya. Tadi Ibu Bapak tadi membaca, saya dengarkan betul-betul. Setidaknya kan untuk saya juga bermanfaat dalam diri saya. Ya, itu Bapak ya, kita memang belajar bersama di sini. Terima kasih, kasih apresiasi, angkat tangannya, kasih jempol untuk kelompok 1 ya. Kasih jempol untuk kelompok 1 Bapak ya. Bagus sekali.